sempat mendekam di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Ferry Irawan yang dijatuhi vonis hukuman 5 bulan penjara lantaran kasus penipuan terhadap rekan bisnisnya Syambahri hari Selasa kemarin kembali bisa menghirup udara bebas. Ferry bebas karena mendapat remisi yang biasanya dihadiahkan kepada para napi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan pers sekalian yang telah setia menunggu saya karena bukannya saya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Lintang akan mengajak Anda menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan selebriti. Nah pemirsa, jangan lupa di akhir acara nanti saya memiliki kuis yang berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya caranya mudah sekali, Anda tinggal ketik GS, spasi jawaban A atau B, lalu kirim via SMS ke 6288. Simak terus beritanya sampai akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was untuk ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Meski sudah bebas, Ferry Irawan masih menilai putusan hakim tidak adil. Hari ulang tahun Doyok bertepatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nugi dan Asti Ananta bertaruh nyawa mengibarkan bendera merah putih di tengah kawanan hiu. Lisa Arianto jadi saksi pengibaran bendera merah putih terbesar di dunia. Bagaimana serunya menyaksikan perlombaan panjat pinang terbanyak se-Indonesia. Nia Daniati dan Farhad Abbas punya tradisi untuk memperingati hari ulang tahun RI. Sebagai WNI keturunan Cina, kemerdekaan di mata Leoni seperti apakah? Delon jadi penggagas sekaligus pemrakarsa lomba panjat pinang di rumahnya. Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, banyak berita menarik seputar hari ulang tahun ke-60 kemerdekaan Indonesia. Di antaranya Ferry Irawan kembali menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi. Pelawak Doyok ternyata lahir pada tanggal 17 Agustus. Seperti Ferry, Doyok juga pernah hidup di dalam penjara. Kini kita awali perjumpaan kita dengan berita tentang bebasnya Ferry Irawan. Setelah sempat mendekam di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Ferry Irawan yang dijatuhi vonis hukuman 5 bulan penjara lantaran kasus penipuan terhadap rekan bisnisnya Syambahri hari Selasa kemarin kembali bisa menghirup udara bebas. Ferry bebas karena mendapat remisi yang biasanya dihadiahkan kepada para napi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan pers sekalian yang telah setia menunggu saya karena bukannya saya atau pihak LP juga melamakan proses pengeluaran saya, tapi memang saya minta yang paling terakhir karena saya membiarkan keluarga yang lain di sini untuk bebas terlebih dahulu. Nah, Ferry 5 bulan itu dasawarsanya dapat 1/12 dari 5 bulan. Dia dapat 14 hari Ferry itu. Nah, bebasnya sebetulnya adalah tanggal 24 Agustus Ferry itu. Ya. Tapi karena dapat remisi 14 hari, maka dikurangkanlah ya tanggal 17. Bebas dari penjara pasti punya sensasi tersendiri. Suasana batin seperti itu setidaknya terlihat pada diri Ferry yang kemarin mengenakan topi merah dipadu kaos warna putih. Serta para tahanan lain yang dibebaskan juga terlihat rapi dengan senyum menghiasi wajah mereka. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas bebasnya saya hari ini. Walaupun mungkin menurut saya keputusan yang kurang adil, tapi saya sebagai warga negara yang baik, saya telah menjalani apa yang menjadi putusan hakim. Tapi bagaimana dengan nasib Ibra Azhari, teman satu lapas dengan Ferry yang diduga terlibat transaksi narkoba dalam tahanan? Ya, kita lihat bagaimana hasil pemeriksaan dari penyidik bagaimana. Kalau dinyatakan tidak bersalah, ya barangkali remisinya diberikan. Tapi kalau dinyatakan oleh kepolisian bahwa dia salah, ya nggak dapat. Ibra tak semujur Ferry, namun siapa sangka Ferry masih memendam luka batinnya seorang diri seperti halnya ia keluar dari lapas Cipinang pulang dengan taksi tanpa dijemput orang-orang tercintanya. Saya ingin diwawancarai
Dan kalau Anda teman-teman pers sekalian ingin mewawancarai saya hanya ingin berkomentar mengenai hari ini saja. Yang lain saya tidak ingin berkomentar. Orang-orang seperti Doyok yang lahir pada tanggal 17 Agustus tentu punya kesan khusus saat merayakan hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu. Pelawak yang pernah mendekam di penjara karena kasus narkoba ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-51. Usia Doyok hanya selisih 9 tahun dengan umur kemerdekaan Indonesia. Kebetulan kami usaha di sini, usaha sampingan sama Leoni, ya. Kita manfaatkan tempat ini buat acara ini memang belum pernah. Biasanya dulu waktu sebelum kena salah, biasanya ulang tahunnya di diskotik melulu, ya kan? Sekarang 50-50, udah 5 tahun, 50 tahun ke depan ini apa yang kita kerjakan, ya kan? Jangan bandel melulu gitu. Kebandelan Doyok memang pernah membawanya ke balik jeruji besi. Saat berada di penjara, Doyok juga pernah merayakan ulang tahunnya bersama narapidana lain. Itu di dalam tahanan itu teman-teman saya, dia membuat ulang tahun, yang namanya pengedar-pengedar kan semua mampu-mampu. Jadi dia beli kue tat sempeja gede di luar belinya. Pas jam 00 dipotong kuenya nggak pakai pisau, nggak punya pisau, pakai tangan. Tadi begini aja, wah langsung dimakan. Nggak ada 5 menit habis. Karena tahanan semua pada lapar. Doyok kini sudah mulai berhasil membangun kembali karirnya yang sempat hancur. Doyok tentu tak ingin sekali lagi merayakan hari ulang tahunnya di dalam penjara. Bayangkan saja, saat bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya, Doyok harus merayakan ulang tahunnya dalam kondisi terpasung kemerdekaannya. Saya sudah mengalami jatuh bangun dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih eksis. Berkat doanya masyarakat semua, doa keluarga saya, doa anak-anak saya. Alhamdulillah masih ada sisa rezeki. Dan satu hal yang patut saya banggakan adalah saya masih sehat. Selamat menikmati kebebasan buat Ferry Irawan dan selamat hari ulang tahun buat Doyok. Ucapan selamat juga pantas diberikan kepada Nugi dan Asti Ananta. Pemirsa, acara 17-an selalu identik dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, ternyata pengibaran bendera merah putih juga bisa dilakukan di bawah air yang penuh dengan ikan hiu. Selain pengibaran bendera dalam air, ada juga pengibaran bendera terbesar di dunia. Anda penasaran ingin menyaksikannya? Kita saksikan dulu aksi mendebarkan Nugi dan Asti Ananta berikut ini. Nugi dan Asti Ananta punya cara tersendiri untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60. Jika orang lain mengadakan upacara bendera di tanah lapang, Nugi dan Asti melakukannya di dalam akuarium hiu. Aksi pengibaran bendera dalam akuarium ini semakin mendebarkan karena di sekitar Nugi dan Asti berseliweran ikan hiu yang sewaktu-waktu bisa menjadi agresif jika mencium bau darah. Syukurlah Nugi dan Asti bisa melakukannya dengan selamat. Habitatnya di situ adalah hiu semua. Dikasih tahu dasar-dasarnya gimana kalau menghadapi hiu yang iseng kayak yang tadi. Mungkin ada tayangannya saya digoda-godain hiu, Asti juga dipepet-pepet sama hiu ya. Yang penting kita jangan melakukan gerakan-gerakan yang tiba-tiba. Ya, bikin dia kaget gitu. Hari ini nih dia lagi berhalangan sebenarnya dan itu lebih nekat lagi. Karena hiu tuh hiu tuh senang banget sama bau-bau darah. Cuma dia nekat, gue harus bisa karena gue pengen merayakan 60 tahun Indonesia mereka. Amin, gue bilang top abis. Ya, yang Asti pikirin justru sahabat-sahabat yang lain gitu. Mas Nugi juga jangan sampai gara-gara Asti berhalangan, nekat turun, terus hiunya jadi agresif. Teman-teman yang kena itu sebetulnya yang Asti takutin. Setelah sukses mengibarkan bendera dalam air, Nugi dan Asti kemudian berlomba tarik tambang dalam air. Asti menjadi anggota tim merah, sementara Nugi menjadi lawan Asti dari tim putih. Pada babak pertama, tim merah menang, namun segera dibalas oleh tim putih pada babak berikutnya. Pada babak final akhirnya tim putih harus mengakui keunggulan tim merah.
Tarik tambang dalam air ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Karena keunikannya, acara ini rencananya akan dicatat sebagai rekor muri. Senang banget karena ini salah satu cara kita yang beda untuk menunjukkan nasionalisme sekaligus memperingati hari ulang tahun yang ke-60 Republik Indonesia gitu.